Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Hari ini kita bakal bedah tuntas sebuah kisah nyata yang luar biasa banget. Kita akan melihat titik balik finansial yang dramatis, sekaligus pertaruhan super berani bernilai fantastis dari raksasa pelayaran global, Ocean Network Express, atau yang biasa kita kenal dengan ONE. Coba bayangin deh, kapal-kapal raksasa berwarna magenta yang ikonik ini bukan cuma sekedar pemandangan laut biasa. Merekalah mesin penggerak utama rantai pasok global kita. Bayangkan jutaan barang kebutuhan sehari-hari yang kita pakai, semuanya dibawa melintasi samudra oleh kapal-kapal sebesar ini. Skalanya benar-benar di luar imajinasi. Dan bicara soal skala, coba perhatikan angka ini. 15,3 miliar dolar. Ya, kalian nggak salah dengar. Ini adalah proyeksi keuntungan fantastis mereka untuk tahun 2021. Tapi, tahu nggak apa yang bikin angka ini mencengangkan? Lonjakan laba gila-gilaan ini terjadi cuma 3 tahun setelah mereka sempat menderita kerugian operasional yang sangat masif. Gimana ceritanya? Raksasa sebesar ini bisa membalikkan keadaan secepat itu? Nah, untuk mengupas tuntas perjalanan epik ini, kita bakal mulai dari sejarah berdirinya ONE, lompatan laba mereka, cara mereka bertahan dari krisis rantai pasok global, sampai ke rencana ambisius senilai 20 miliar dolar dan target nol emisi mereka. Oke, mari kita masuk ke babak pertama. Gimana sih sebenarnya raksasa logistik global ini pertama kali dibentuk? Ceritanya bermula di tahun 2017 saat mereka mulai melakukan persiapan integrasi dan akhirnya resmi beroperasi di 2018. Yang bikin takjub, mereka ini beradaptasi dengan sangat cepat. Menavigasi rintangan awal tuh nggak gampang, tapi mereka cuma butuh waktu sampai 2019 buat mencetak tinta hitam atau keuntungan penuh secara konsisten. Dan kalau kita bicara soal rute, wow, ini benar-benar masif. Mereka mengelola 156 layanan mingguan yang menghubungkan lebih dari 120 negara di seluruh dunia. Kalau dipikir-pikir, tanpa jaringan rute yang sekompleks ini, perdagangan internasional praktis bisa terhenti begitu saja. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling menarik. Gimana fondasi awal tadi melahirkan titik balik finansial yang menakjubkan ini? Transformasinya itu benar-benar radikal. Di tahun 2018, mereka sempat mencatatkan kerugian sampai 586 juta dolar. Jelas bukan awal yang mulus. Tapi coba lihat lompatannya. Angka itu meroket tajam. Jadi proyeksi laba lebih dari 15 miliar dolar di tahun 2021. Ini ibarat roket yang langsung melesat ke angkasa. Dan yang perlu kita catat, mereka nggak cuma sekedar hoki ngikutin tren pasar loh. Lewat efisiensi integrasi senilai 1 miliar dolar dan keunggulan operasional, ONE berhasil mencetak margin laba operasional sebesar 53%. Angka ini jauh banget ninggalin rata-rata pesaing top di industri mereka yang cuma mentok di angka 40%. Tapi tunggu dulu, kita juga harus ingat satu konteks krusial. Keuntungan raksasa ini nyatanya terjadi tepat di tengah badai krisis global yang belum pernah kita alami sebelumnya. Ketika pandemi COVID-19 melumpuhkan rantai pasok global dan bikin dunia panik, ON justru bergerak sangat cepat. Mereka putar otak supaya kargo-kargo penting tetap jalan di tengah kemacetan parah, memaksimalkan penempatan armada, mempercanggih solusi digital mereka, dan yang paling penting, mereka memastikan kesejahteraan para kru yang berjuang di garis depan. Kebayangkan susahnya, di saat permintaan barang lagi meledak-ledaknya, mereka harus jago menavigasi ketidakpastian jangka pendek mulai dari inflasi global sampai ketegangan geopolitik. Tapi di waktu yang sama, ratusan ribu kotak baja magenta ini harus dipastikan terus bergerak presisi layaknya jarum jam. Ini ngebawa kita ke pertanyaan yang sangat menarik. Apa sih yang sebenarnya bakal dilakukan oleh sebuah perusahaan logistik dengan keuntungan rekor luar biasa di era pandemi? Jawabannya ternyata sangat berani. Investasikan kembali ke dalam bisnis. Nggak tanggung-tanggung mereka siap menggelontorkan dana lebih dari 20 miliar dolar sampai tahun 2030. Tujuannya jelas untuk mengamankan rantai pasok global dan mengejar target dekarbonisasi mereka yang super ambisius. Uang sebanyak itu pastinya nggak dipakai sembarangan. Mereka membaginya secara strategis ke dalam 3 pilar utama. Memperkuat armada kapal hijau mereka, membangun terminal fisik untuk pelayanan logistik yang menyeluruh, dan pastinya berinvestasi besar-besaran pada teknologi digital. Biar lebih kebayang seberapa terukurnya rencana ini, mari kita lihat metrik yang satu ini. Mereka berencana menyuntikkan kapasitas baru sebesar 150.000 TEU, atau gampangnya setara dengan 150.000 kontainer standar setiap tahunnya. Aliran armada baru yang konstan ini benar-benar sebuah langkah yang sangat masif. Dan rencana penambahan armada raksasa tadi ngebawa kita langsung ke strategi jangka panjang mereka yang paling utama.
Ternyata, komitmen 150.000 TEU per tahun itu bukan cuma urusan ekspansi bisnis semata. Itu adalah mekanisme langsung buat memensiunkan kapal-kapal tua yang boros emisi. Ini adalah tindakan nyata dan tegas untuk mencapai target emisi nol bersih pada tahun 2050. Semua evolusi ini dirancang rapi lewat kerangka kerja ESG+O. Maksudnya, mereka sangat ketat fokus pada kelestarian lingkungan, isu sosial seperti hak asasi manusia, tata kelola yang transparan, dan semuanya disatukan oleh komitmen yang kuat pada keunggulan operasional. Jadi, kita bisa lihat kalau transformasi ini benar-benar terjadi dari hulu ke hilir. Mulai dari operasional baja raksasa di tengah lautan yang ganas, sampai ke manajemen talenta dan urusan keamanan siber di kantor pusat yang serba modern. Ini adalah perombakan total sebuah organisasi demi masa depan yang berkelanjutan. Sekarang seiring dengan kebutuhan logistik dunia yang diproyeksikan bakal terus meroket, muncul satu pertanyaan besar. Akankah pertaruhan hijau senilai 20 miliar dolar ini pada akhirnya bakal memaksa sisa industri pelayaran raksasa lainnya untuk ikut berubah dan mengikuti jejak mereka? Menarik banget buat kita pantau terus bagaimana industri ini berlayar ke masa depan. Terima kasih banyak sudah menemani diskusi kita kali ini, dan sampai jumpa!